kasih dan setiamu, dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari katakan dari awal, semusim berlalu Tuhan, namun Kau selalu ada bagi kami. Semusim berlalu, terima kasih Tuhan, namun Kau selalu. Terima kasih Bapa, peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah lalu di hidupku. Lebih luas dari kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Mari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidup. Lebih tinggi, haleluya, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan, lebih luas, lebih luas. Makasih Tuhan, untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami, yang takkan pernah habis dalam hidup kami. Di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kasih dan setia-Mu tidak pernah layu dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis dalam hidup Amin. kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami boleh berbakti bersama-sama di tempat ini. Dan kami percaya, kami sangat yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di tempat ini dan akan menjamah setiap kami, akan memberkati setiap kami dengan kehadiran-Mu, dengan lawatan-Mu, dengan hadirat-Mu yang begitu kami sangat rindukan dan nanti-nantikan. Kami bawa hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami untuk memuji nama-Mu Tuhan. Dengan kerinduan hati kami, dari hati yang terdalam untuk menyenangkan hati Bapa. Kami juga haus dan lapar akan firman Tuhan yang kami percaya akan menuntun, memimpin sepanjang kehidupan kami.
Itu sebabnya kami percaya bahwa pagi hari ini urapan Tuhan turun di atas setiap hamba-hambamu, pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan. Biar Engkau disenangkan, Engkau disukakan melalui ibadah kami hari ini. Setiap jemaatmu yang sudah hadir maupun yang masih di dalam perjalanan dan mereka yang ada di rumah masing-masing. Tuhan memberkati hati kami hari ini untuk siap bawa yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari beracara dengan bebas di tengah-tengah kami. Karena ini adalah waktunya Tuhan beracara untuk setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Apapun musim dalam kehidupan kita, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu ada buat kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu selalu Bapa. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Katakan Bapakku datang, Bapakku datang. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dengan segenap hati kami. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya, ada bagiku. Katakan dengan imanmu, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan di hidupku, di hidupku. Mari dengan segenap hati kita mau datang bagi Tuhan, senangkan hatinya. Oh Bapakku datang, Bapakku datang. Kami tahu Tuhan Kau hadir di tempat ini Tuhan, untuk menjamah setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Ada bagiku, ada bagiku. Takut, takut, takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau dengan bangkit berdiri nyanyikan haleluya buat Tuhan kita. Haleluya Tuhan, terima kasih. Ku nyanyi haleluya.
buat tanganmu, senangkan hatinya Tuhan. Oh Tuhan, ini penyembahan kami bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau disenangkan Tuhan dengan penyembahan Ajaib perkasa Haleluya Tuhan. perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Thanks God. Sungguh kau hebat, Haleluya Tuhan. ajaib perkasa Perbuatanmu. perbuatanmu. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Yes, God. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir menjamah setiap kami yang hadir Tuhan. Kehadiran kami tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Karena kami mencari Engkau Tuhan Raja segala Raja Bapa. Kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, menyenangkan hati Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudari Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Yes God. Mari kita bertepuk tangan. Bersama nyanyikan lagu buat Tuhan. Kita mau berjalan bersama Tuhan. Jalanlah
mau berjalan bersama Tuhan selalu. Mari nyanyikan bersama. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Dan selalu berharap padamu. Yes, kau sahabat kami Tuhan. Terimalah semua berkat pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Bersama katakan semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu semuanya. Semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Penatang pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih. Terimalah semua, terimalah semua penatang pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Yes, semuanya, semuanya untukku. Semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukku. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Yes, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yes, kita mau terbang bersama Tuhan. Mau terbang bersama Tuhan. Biar di tahun 2021 Tuhan memimpin, tetap memimpin hidup kita. Amin. Yes. Katakan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu, menuntun setiap hari ku menantikan-Mu. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Katakan kembali dari awal. Firman Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku.
bangkunya. Bagaimana kalau kita bergerak, terbang bersama Tuhan? Amin, mau ya? Kalau biasanya kan rapat-rapat agak susah. Nah, ini kayaknya udah ada jarak. Kita mau nyanyi buat Tuhan yang terbaik. Amin. Amin. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Kau firman-Mu, Kau menopang, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu Melebihi rancanganku. oh, firman-Mu sungguh Kau membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bersiap. Ku kan terbang tinggi di awan. Yes, bersama-Mu Tuhan. Bersamamu Di dalam kemuliaan-Mu Bapa. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan terbang, Tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman jalan-Mu Tuhan. bukan aman. Bukan aman jalan-Mu Tuhan. Bukan aman. Bukan aman jalan-Mu Terima kasih Tuhan. Silakan duduk. Kita aman bersama Tuhan. Apapun keadaan kita pada hari ini, mungkin sakit, mungkin kita dalam pergumulan berat. Satu kerinduan kita untuk selalu menyenangkan hati Tuhan, membawa yang terbaik dalam hidup kita, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Apa yang kita punya pada hari ini, pada saat-saat ini, hati ini hanya untuk Engkau Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami mau berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Yes God. Aku milik-Mu Tuhan. Oh, seluruh hidup kami. Aku milik-Mu, ku berserah kepadamu. Seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku. Kau genggam dalam tangan-Mu. Kau genggam dalam tangan-Mu. Ini hatiku Tuhan, Ini hatiku, ini jiwa kami Bapa. hanya Haleluya. untukmu. Ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan Kawalaku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku. Ku kan menyembah-Mu selalu, ku bawa hidupku Atas
tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Aku milikmu Tuhan, berserah kepadamu seluruh hidup kami Tuhan, seluruh hidupku Kau genggam dalam tanganmu. Katakan ini hatiku, oh hanya untukmu, hanya untukmu. Ini jiwa kami Tuhan, ini jiwaku, hanya bagimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Ku bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku, bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Hari saya undang semua untuk bangkit berdiri. Katakan dengan sungguh, Tuhan Kau Allahku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidup kami Tuhan, bawa hidupku ke atas mezbamu Bapa, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu. Aku, Bapa dan Rajaku, tak henti di setiap nafasku, ku kan menyembahmu selalu. Bawa hidupku, bawa hidupku ke atas mezbamu, tak henti di setiap langkahku, ku kan mengikutimu selamanya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku. Yes God, ini hati kami Tuhan, dan jiwaku, kami bawa untuk Engkau Bapa. Semuanya bagimu Tuhan, semuanya di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan
setiap waktu. Nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu. Pagi ini Bapa, kami mau berikan hati kami buat benih firman-Mu ditabur di atas kami Tuhan. Mari nyatakan jalan-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan bagi kami. Biar kemerdekaan itu nyata lewat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami secara pribadi. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti setiap pergumulan dan perjalanan hidup kami Tuhan. Pimpin hamba-Mu dalam pengurapan dan penyertaan Tuhan di dalam waktu-waktu ke depan firman Tuhan disampaikan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Mari yang percaya bersama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya nggak tahu udah puluhan tapi pasti ratusan saya berhadapan dengan Bapak Ibu Saudara ya untuk sampaikan firman Tuhan dari sekian tahun yang lalu. Tapi tetap aja Bapak Ibu, setiap kali saya mau naik ke tempat ini itu tetap aja dak-dikduk. Ya, duk gitu. Ya. Walaupun saya udah kenal Bapak Ibu Saudara semua, tapi tetap aja ya begitu, ya, deg-degan gitu. Saya nggak ngerti kenapa. Saya tahu Pak Rudi begitu enggak? Ya. Bapak Ibu Saudara, ketika saya disampaikan sama Bapak Gembala, saya dapat tema hari ini untuk sesi hari ini. Saya coba pikir-pikir ayat apa yang bisa dibawakan karena sudah 2 tahun terakhir ini, 2 tahun kalau nggak salah ya, baru tahun kemarin sama tahun ini, itu pembicara nggak dikasih acuan ayat, jadi hanya dikasih tema aja, ayatnya cari sendiri gitu ya. Saya lagi coba pikir-pikir apa nih ayatnya ya, ada terlintas 1-2 ayat tapi begitu saya buka, kayaknya nggak cocok gitu ya. Nah, nggak lama sejalan dengan waktu, saya teringat akan satu kisah dalam firman Tuhan, dalam Injil, satu kisah. Dan ketika saya buka, saya baca perikop ini, saya dapati beberapa hal yang saya percaya bisa memberkati kita, dan saya berdoa supaya kita semua dapatkan sesuatu yang berharga pagi hari ini ya. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Biasanya perikop ini disampaikan dalam sesi-sesi Paskah biasanya. Ya. Dalam minggu-minggu setelah Paskah biasanya firman Tuhan ini sering diceritain, sering dikhotbahkan gitu ya. Nah, saya mau kita melihat bagian ini, Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Supaya enggak
saya aja yang baca karena cukup panjang. Kita baca bergantian Bapak Ibu Saudara ya. Saya akan mulai ayat yang ke-13, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-14 dan seterusnya sampai ayat yang ke-35. Oke, dengan cepat kita baca ayat demi ayat. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Nah, Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Dan tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia waktu ia memecah-mecah roti. Cukup panjang Bapak Ibu Saudara ayat yang kita baca. Ada 3 pertanyaan besar hari ini, di mana dari setiap pertanyaannya nanti akan ada beberapa poin di dalamnya. Ya, saya berdoa agar kita semua mengalami transformasi setelah dengar firman Tuhan. Nah, ada 2 orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Di situ dikatakan satu orang murid bernama Kleopas. Satunya lagi nggak ditulis namanya. Nah, saya nggak tahu ini penulis sengaja nggak tulis karena dia nggak kenal atau ada motif lain, saya nggak tahu. Tapi hari ini saya mau ajak kita menempatkan diri kita, ya, jadi seorang murid yang namanya nggak dikenal itu.
Ya, namanya nggak ditulis. Jadi anggap aja Kleopas dan kita lagi jalan ke Emmaus. Oke? Ya, tempatkan kita sebagai seorang murid yang namanya nggak dikenal. Anggaplah itu kita. Ya, satu kali kita jalan sama Kleopas berdua jalan ke Emmaus. Ya. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Ayat yang ke-15 ya. Di situ dikatakan, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita baca ayat ini, apa yang terkesan buat Bapak Ibu Saudara? Ayat 15. Ada kesan apa? Hah? Yesus kenapa, sorry? Mendekati. Nah, ayat yang 15 ini, bagian yang pertama, bahwa inisiatif untuk mendekati kita itu datang dari Yesus. Ya, Yesus punya inisiatif untuk datang mendekati mereka. Ya, saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, bahwa inisiatif untuk datang mendekat itu selalu ada pada Tuhan. Amin. Dia selalu punya inisiatif untuk dekat dengan kita. Kedua murid itu enggak ngundang dia datang. Ketika mereka lagi asik ngomong, tiba-tiba Tuhan mendekatkan diri, firman Tuhan katakan. Dan kemudian berjalan bersama-sama dengan mereka ke Emmaus. Nah, bagian yang kedua, bahwa kata berjalan bersama yang digunakan dalam terjemahan bahasa Inggris itu tidak menggunakan kata walking together. Jadi kalau kita baca terjemahan bahasa Inggrisnya di ayat ini, itu tulisannya begini, Jesus himself approached them and began accompany them. Jadi dia nggak pakai kata walking together, berjalan bersama, enggak. Tapi dia ambil kata accompany. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara buka di kamus, kata accompany itu berarti mendampingi, mengantarkan, bisa menemani, bisa menyertai. Jadi inisiatif datang dari Tuhan mendekati kita, dan bukan cuma itu, tapi dia menemani kita, menyertai kita, mendampingi kita, ya, mengantarkan kita dalam perjalanan hidup ini. Nah, pertanyaannya gini, kenapa dua orang ini, Kleopas dan ya anggaplah kita, itu nggak bisa ngelihat atau nggak bisa mengenali Yesus? Jadi Yesus dekat, padahal mereka murid loh ya. Artinya keseharian mereka ini, mereka ya bukan cuma sekedar yang biasa-biasa, tapi mereka ikut Tuhan. Lebih dari yang 11 murid-murid itu. Ya. Kenapa mereka nggak kenal? Ada satu bagian lain di dalam Injil, Yohanes 21 ayat 1 dan sampai 4, kalau kita buka ya. Yohanes 21 ayat 1 sampai 4. Ini cerita juga tentang murid-murid setelah Yesus bangkit. Ya, kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid lainnya. Jadi ada sekitar 7 orang. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Jadi kalau kita baca ayat selanjutnya, itu ketika terjadi beberapa kali percakapan, mereka belum tahu bahwa itu Yesus. Padahal kalau kita baca sebelumnya, itu kalau saya nggak salah mereka udah 2 kali. Ya, Yesus menampakkan diri pada mereka itu 2 kali. 1 kali bersama murid-murid, ya, yang kedua kali ketika ada Thomas. Karena Thomas nggak percaya ketika dikasih tahu di penampakan yang pertama. Sudah 2 kali menampakkan diri, tapi yang ketiga Yesus menampakkan diri lagi, murid-murid nggak tahu, nggak kenalin.
Dan itu yang terjadi pada kedua orang ini. Kenapa? Kita kembali ke Lukas 24. Kita lihat ayat yang ke-21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Yang pertama, kenapa mereka nggak bisa lihat, mereka bisa kenalin? Karena perhatian mereka, pikiran mereka, itu tertuju pada kekecewaan. Apa sih kekecewaan? Orang bisa kecewa kenapa? Kenapa kita bisa kecewa? Karena apa yang kita harapin, itu biasanya nggak jadi kenyataan. Ya nggak? Kita mengharapkan sesuatu dan itu nggak jadi sesuai dengan harapan kita. Dan seringkali kita kecewa untuk itu. Nah, dalam sebuah tulisan yang saya baca, rasa kekecewaan yang mendalam itu akan berpotensi ganggu kesehatan kita. Ya. Nah, itu bisa diawali dengan susah tidur, gelisah, uring-uringan, ya, sedih, sakit kepala berkepanjangan, tidak mampu melakukan sesuatu yang baik. Dalam arti nggak bisa ngambil keputusan yang tepat. Ya. Hidupnya nggak bergairah, nggak mampu berpikir jernih. Nah, kalau ada tanda-tanda ini di antara Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan sedang kecewa berat. Sering susah tidur, sakit kepala nggak hilang-hilang, ya jangan-jangan lagi kecewa berat. Ya, saya nggak tahu kecewa apa. Ya, tapi yang jelas ini dari tulisan yang saya baca ya. Nah, seringkali kita hanya lihat pada kenyataan bahwa apa yang kita alami itu nggak seperti yang kita harapin. Kita fokus sama itu. Aduh, apa yang terjadi kenyataan hidupnya ini nggak seperti yang kita bayangkan, kita harapkan. Ya, bahkan nggak seperti yang kita doain. Dan itu membangkitkan kekecewaan kita. Nah, hal ini bisa membuat kita nggak mampu bisa sadar bahwa sebetulnya Tuhan ada di dekat kita, Bapak Ibu. Tuhan tuh sedang ada bersama dengan kita. Dan apa yang Tuhan kerjakan, Pak? Sebetulnya untuk mendatangkan kebaikan. Ya, di awal tahun yang lalu saya dapat kesempatan di ibadah tahun baru untuk sampaikan renungan firman. Dan saya bagikan tentang Roma 8 ayat 28. Bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Buat orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terpanggil dalam rencananya. Nah, minggu lalu hari Sabtu, kita semua udah dengar kabarnya, udah lihat di televisi. Ada kecelakaan pesawat lagi, SJ182. Beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah, 2018 juga ada kecelakaan AirAsia, Surabaya, Singapura rutenya. Nah, setelah berita itu muncul, ada cerita-cerita. Bagaimana ada beberapa orang yang nggak jadi naik pesawat. Ya, mereka datang dengan berbagai alasan kemudian nggak bisa naik pesawat. Ada yang swabnya udah nggak berlaku, ada yang nggak bawa, ada yang segala macam. Bahkan yang kemarin 2 tahun yang lalu itu karena keterlambat, satu keluarga mau ke Singapura, batal. Marah nggak mereka? Marah, mencak-mencak tuh di airport pasti. Ya, kecewa mereka. Udah beli tiket, entah ada janji, entah ada pekerjaan. Ada beberapa orang yang saya tahu ada pekerjaan di sana, jadi nggak bisa berangkat. Kecewa, kesel karena nggak bisa berangkat. Tapi ketika mereka tahu berita ini, mereka berbalik 180 derajat tuh. Aduh, terima kasih Tuhan, saya nggak naik pesawatnya. Maaf, saya tidak sedang menyampaikan bahwa yang jadi korban itu tidak dalam kebaikan Tuhan ya. Itu konteksnya beda lagi. Tapi saya mau bawa kita untuk melihat bahwa kekecewaan yang kita jalanin, yang kita ungkapkan,
karena sesuatu yang tidak kita harapkan itu belum tentu baik buat kita, Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan tahu yang lebih baik buat kita. Amin. Ya, Tuhan tahu yang lebih baik buat setiap kita. Jadi kekecewaan itu bisa membuat kita nggak sadar kalau Tuhan tuh sebetulnya ada bersama dengan kita. Kita bawaannya kayaknya, aduh kok gue sendirian ya. Kok Tuhan kayaknya cuek ya. Tuhan kayaknya kayak diem aja ya. Tuhan kok kayaknya nggak bela gue ya. Nah, jangan-jangan kita sedang dalam kekecewaan. Karena apa yang kita harapkan nggak sesuai dengan kenyataannya. Nah, yang kedua, coba kita kembali di Lukas 24 ayat 19 sampai 22. Tadi udah ya. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah, di depan seluruh bangsa. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur. Buka itu ayat lagi, Markus 16 ayat yang ke-11. Markus 16 ayat yang ke-11. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka enggak percaya. Poin yang kedua itu yang menyebabkan mereka enggak bisa lihat dan enggak bisa kenali Tuhan adalah karena keraguan. Peristiwa kebangkitan Yesus yang diceritakan sama Maria Magdalena, ya, itu enggak serta-merta buat mereka percaya bahwa Yesus itu udah bangkit. Sekalipun mereka tahu Yesus itu berkuasa. Mereka lihat mujizat yang besar yang pernah dilakukan oleh Yesus. Tapi enggak serta-merta mereka percaya bahwa Yesus itu udah bangkit. Nah, Markus 16 ini ceritanya kurang lebih potongan-potongannya tuh sama dengan apa yang ada di dalam Lukas 24. Ada beberapa ayat yang korelasinya memang mengacu pada peristiwa yang sama. Ya. Banyak orang sering bicara tentang Yesus, tapi sesungguhnya mereka nggak memiliki iman akan Yesus. Dan seringkali kita bicara tentang kuasa Yesus, kita bicarain kuasa Yesus, tapi sesungguhnya dalam hati kita mungkin ragukan. Benar gak Bapak Ibu? Pernah ragukan kuasa Yesus gak? Walaupun kita setiap kali bicara tentang kuasa Yesus, kita dengar Yesus lakukan banyak mujizat. Tapi kadang keraguan itu ada dalam hati kita. Beberapa hari yang lalu saya nonton satu film, judulnya Heaven is so real. Heaven is for real. Nah, ceritanya ada satu keluarga kecil di Amerika, di kota kecil di Amerika. Bapaknya ini selain profesinya sebagai tukang, dia ngajar pelatih gulat di sekolah. Dia juga kalau hari Minggu profesinya sebagai seorang hamba Tuhan, khotbah di satu gereja. Dia punya 2 orang anak, satu perempuan umur kurang lebih sekitar 7 tahun, satu lagi umur 4 tahun. Ada yang sudah pernah nonton filmnya? Belum ya? Nah, nanti pulang cari filmnya. Nah, satu kali, jadi tiap minggu bapaknya ini memang dalam tanda petik digaji sebagai pendeta di gereja itu, ya. Jadi tiap minggu dia khotbah. Dan jemaatnya yang nggak terlalu banyak lah, jemaatnya nggak terlalu banyak, lumayan gitu ya, karena kota kecil ya. Nah, satu kali anaknya ini sakit.
semakin hari semakin parah, demam nggak sembuh-sembuh. Ya, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Habis liburan mereka 1 minggu, tiba-tiba pulangnya sakit. Ketika dibawa dalam perjalanan itu udah lemes banget anaknya, yang umur 4 tahun ya, yang umur 4 tahun. Udah lemes banget dibawa, terus kemudian diperiksa, langsung dimasukkan dalam ini di CT scan. Ternyata dia kena usus buntu tapi masalahnya sudah pecah. Jadi kalau usus buntu nggak cepat dioperasi, keburu pecah, itu gawat. Dan ini baru anak umur 4 tahun, langsung dioperasi. Langsung dioperasi. Biasanya kalau operasi usus buntu, kalau belum pecah itu gampang, cepat. Tapi kalau udah pecah, itu susah. Ya. Nah, mereka tunggu berjam-jam. Mamanya tunggu di ruang tunggu, papanya kemudian masuk ke, biasanya kalau di luar negeri itu rumah sakit ada kapel, ruangan kecil buat berdoa. Dia hamba Tuhan loh, tiap minggu khotbah. Di dalam itu dia teriak-teriak berdoa sama Tuhan. Marah. Mamanya telepon pengurus gereja, minta tolong kasih tahu sama jemaat bantu doa ya. Ini anak saya lagi kritis. Wah, lalu jemaat diteleponin satu-satu, mereka berdoa. Singkatnya, anaknya selesai dioperasi sembuh. Sembuh. Tapi beberapa hari setelah itu ya, anaknya sering cerita. Cerita apa? Cerita bilang begini dia sama bapaknya. Saya tahu Bapak waktu itu marah-marah kan di satu ruangan sama Tuhan. Saya tahu juga tuh Mama telepon-telepon ke orang-orang supaya bantu doa. Bapaknya kaget. Lu tahu dari mana? Kan kamu lagi dioperasi. Ya, saya tahu, saya lihat semua. Jadi waktu dioperasi, rohnya itu diangkat. Nah, sebelum saya cerita lebih jauh, saya mau kasih tahu, ini bukan cerita bohongan. Ini cerita based on true story. Ada bukunya dan pernah diwawancarai di Oprah Winfrey. Ya. Dia bilang, saya diangkat ke surga. Dia cerita dia ketemu Tuhan Yesus. Dia lihat di surga itu ada kuda, Tuhan Yesus punya kuda. Dan dia ketemu beberapa orang. Yang satu dia ketemu kakek buyutnya. Jadi kakeknya bapaknya. Ya. Dia ketemu ada satu anak perempuan yang ternyata dia ngomong sama mamanya, dia cerita sama mamanya. Dan ketika dia cerita sama mamanya baru ngeh dan baru percaya. Saya ketemu cici saya katanya. Kamu dulu punya anak kan? Yang belum dilahirkan. Jadi mamanya itu pernah keguguran. Anaknya meninggal dalam kandungan, belum ketahuan, belum sempat tahu jenis kelaminnya. Tapi dia ceritain itu perempuan. Saya nggak tahu namanya karena belum pernah dikasih nama katanya. Mamanya nangis. Bapaknya diceritain bahwa dia ketemu sama kakeknya. Dikasih lihat fotonya, yang ini bukan. Bukan. Bapaknya bingung. Oh, dia bongkar-bongkar gudang, dia cari foto yang masih lebih muda lagi. Dia kasih lihat yang ini bukan. Iya, saya ketemu yang. Waktu dia kasih lihat pertama kali gambar-gambar Yesus seperti yang ada di buku. Kamu ketemu Yesus yang kayak gini? Bukan. Yang kayak gini? Bukan. Ada satu gambar pribadi yang di akhir cerita itu dikasih lihat bentuk mukanya. Karena ternyata ada satu anak perempuan di lain kota yang juga dapat sesuatu yang sama. Dan dia melukis Tuhan Yesus wajahnya dan itu kemudian jadi berita. Anak ini sempat diwawancara sama satu surat kabar, telepon bapaknya, saya mau wawancara dong. Diwawancara. Ceritain, ditulis keluar di koran.
Hari-hari ketika bapaknya dengar anaknya ini cerita tentang surga, dia kan kebagian khotbah lagi hari Minggu. Dia nggak ngerti mau khotbah apa Bapak Ibu. Sampai akhirnya dia sempat menyinggung apa yang anaknya alamin. Seisi gereja pada bengong. Gelisah dengar khotbah bapaknya. Ketika berita ini masuk koran, bapaknya itu kalau ke tempat makan tuh diejek sama orang-orang. Karena bapaknya ini kalau karena kota kecil, jadi kalau ada kebakaran dia juga bagian daripada pemadam kebakaran. Jadi kerjanya ya pokoknya sama-sama. Dia diomongin, dinyinyirin sama orang-orang situ. Besok-besok kalau ada kebakaran kita nggak usah nyemprot-nyemprot ya. Katanya. Minta Yesus aja katanya padamin apinya. Cicinya yang umur 7 tahun diledekin juga sama teman-teman sekolahnya. Karena beritanya menyebar karena kota kecil, udah gitu ditulis di koran. Dan yang lebih aneh Bapak Ibu Saudara, papanya ini dipanggil untuk rapat sama pengurus gereja, ya kita mah majelisnya gitu ya, kalau dipanggil gitu, duduk sama-sama. Ini gereja mau dibawa kemana Pak? Kalau lu khotbah tiap minggu tentang surga, kayaknya nggak mungkin. Jadi intinya dianggap gini, lu jangan khotbah tentang surga deh. Ya. Itu membingungkan banyak orang. Padahal dia pengurus gerejanya loh. Dan sebagian yang ledekin bapaknya ini, itu tiap minggu dengar khotbahnya. Ketika dia cerita tentang pengalaman anaknya ke surga, gak ada yang percaya. Kita bilang bahwa kita ini percaya Yesus masuk surga. Tapi begitu diceritain surga kayak apa, malah bingung. Bahkan ada seorang ibu, ya nggak tahu, mungkin ibu majelis gitu ya. Anaknya itu meninggal muda, tentara dia. Anaknya meninggal muda. Dia aja nggak percaya. Anak saya itu beneran ada di surga apa enggak. Keraguan kita itu bisa buat kita gak sadar kalau Tuhan tuh ada di dekat kita. Kita bicara tentang kuasa Tuhan. Padahal di dalam hati kecil kita kan ragu, Tuhan tuh benar ada enggak ya? Kuasanya itu benar ada apa enggak? Kok saya masih begini-begini aja? Kok saya sakit enggak sembuh-sembuh? Kok hidup saya enggak berubah? Yang pertama kekecewaan. Yang kedua, keraguan. Yang ketiga, Markus 16 ayat yang ke-12, ayat yang selanjutnya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Jadi ini dipastikan paralel dengan yang Lukas 24 tadi ya. Cuman dari sisi yang berbeda karena yang tadi yang tulis Lukas. Ini yang tulis Markus. Jadi karena Markus itu hanya 16 pasal, dia hanya cerita yang penting-penting aja. Jadi dari serangkaian cerita setelah kebangkitan, dia hanya kutip 2 ayat tentang perjalanan ke Emmaus, walaupun tidak secara spesifik dikatakan dia ke Emmaus. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Yang ketiga, Yesus emang sengaja hadir itu dalam rupa yang lain. Ini beneran terjemahan bahasa Inggrisnya pakai kata rupa, bentuk. Ya kalau kita ngomong bentuk ntar bentuknya pohon, enggak ya, rupa. Jadi wajahnya itu memang wajah yang lain. Sengaja Yesus. Nah, terkadang memang Yesus hadir dalam kehidupan kita
itu dalam rupa yang lain Bapak Ibu Saudara. Dia bisa hadir dalam rupa pasangan kita, entah suami atau istri kita. Dia bisa hadir dalam rupa sahabat kita. Dia bisa hadir dalam rupa orang tua kita. Dia bisa hadir dalam rupa gembala kita, hamba Tuhan, rohaniawan. Dia bisa hadir bahkan dalam rupa orang yang kita baru kenal. Hanya untuk apa? Dengerin keluh kesah kita. Curhatan hati kita nih. Ya. Hanya untuk apa? Dampingin kita. Hanya untuk apa? Menguatkan kita. Hanya untuk menasehati kita. Hanya untuk mengajar kita, bahkan menyembuhkan kita. Di saat-saat yang paling sulit dalam hidup kita. Karena saya percaya Yesus tuh ngerti banget bahwa kita tuh apa ya? Kita tuh butuh dalam tanda petik sosok pribadi yang kelihatan dari cuman sekedar kita masuk kamar terus berdoa sendirian. Ngelihatnya tembok mungkin, ngelihatnya awang-awang mungkin. Kita berdoa sama Tuhan Yesus tapi kan kita gak ngelihat Yesusnya kan di depan kita, benar gak? Kadang-kadang kan sudah capek gak berdoa, gak ngelihat apa-apa, hanya berdoa aja terus ngomong kayak ngomong sendirian gitu. Nah saya percaya Yesus ngerti itu. Makanya dia hadir dalam rupa yang lain. Kadang-kadang gak diundang. Ada teman datang, ada sahabat datang. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu Saudara gak sadar dalam sebuah perjalanan ngobrol dan sebagainya. Dia mulai cerita. Kayaknya kalau udah cerita puas gitu. Kayaknya agak plong, lega gitu. Karena udah cerita ada yang dengerin. Kalau yang pertama tadi, yang kedua itu karena kekecewaan dan keraguan kita. Kalau yang ketiga ini memang Tuhan sengaja hadir dalam rupa yang lain. Karena kadang-kadang kalau beneran Tuhan ada di depan kita, saudara mau ngapain? Bingung kan? Malah gak bisa ngomong. Ya enggak? Apa ya gitu. Tapi kalau dia hadir dalam rupa yang lain, orang yang saudara kenal, orang yang saudara comfort untuk saudara ngobrol cerita, saudara bisa keluarin semua isi hati. Dan itu yang Yesus lakukan sepanjang perjalanan ke Emmaus. Apa sih yang terjadi? Apa sih? Kenapa? Kok lu kayaknya berdua ngobrol serius banget? Ada apa sih? Dan mereka mulai cerita. Begini loh, begini loh. Itu yang Yesus lakukan buat kita Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan aneh, jangan bingung. Orang-orang di sekitarmu kadangkala dipakai Tuhan untuk mendengarkan keluh kesahmu. Yesus hadir dalam kehidupan mereka untuk menjadi teman pribadi, dimana saudara bisa tumpahin semuanya. Nah sekarang apa yang harus dilakukan? Supaya selubung itu dibuka. Kita udah tahu bahwa Yesus punya inisiatif untuk datang dalam hidup kita. Dan dia bukan hanya datang, dia temenin kita, dia dampingin kita, dia mengantarkan kita. Kita tahu bahwa apa nih yang sudah membuat kita gak bisa lihat dia. Gak bisa sadar kehadiran dia. Sekarang apa yang harus dilakukan? Supaya itu dibuka. Ayat 29 dari Lukas 24 tadi. Tapi mereka sangat mendesaknya. Katanya tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Undang Yesus. Undang Yesus. Ayat 28 bilang, mereka mendekati kampung yang mereka tuju lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Nah, Yesus itu
Kadang seolah-olah loh ya, mau jauh dari kita, mau menjauh dari kita, seolah-olah. Tapi sebenarnya dia selalu rindu untuk selalu ada bersama dengan kita. Coba Bapak Ibu Saudara baca Yesaya 30 ayat 18. Buka Yesaya 30 ayat 18. Kerinduan Tuhan tuh selalu ini buat kita. Sebab itu, kita baca sama-sama ya. Sebab 2, 3. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dalam terjemahan yang lain, diberkatilah. Diberkatilah. Ya. Tuhan tuh cuma seolah-olah aja, pura-pura aja. Pura-pura aja mau jauh. Padahal Dia nggak kayak gitu. Dia tuh kerinduannya selalu mau sama kita. Dia mau curahin semua isi hatinya, kasihnya, kemurahannya buat kita. Jadi yang pertama undang Dia. Ya. Undang Dia. Karena nggak diundang aja Dia punya inisiatif deketin kita loh. Nggak diundang aja begitu. Apalagi kita undang Dia, pakai paksa lagi. Ya. Maksa, ini murid-murid yang tadi si Kleopas sama muridnya ini, maksa. Udah deh, tinggal, ayo. Hari udah mulai gelap, tinggal sama kita. Kata memaksa itu ya menggambarkan betapa kita rindu. Kita nggak cuma sekedar basa-basi. Ayo dong, Tuhan, tinggal sama kita. Jangan cuma dampingi kita jalan. Udah sampai ditinggal gitu. Enggak. Tinggal sama kita. Tinggal sama saya Tuhan. Karena memang itu kerinduan Dia. Ya. Nah, yang kedua, Lukas 24 tadi ayat 30 sampai 31 dikatakan. Waktu Dia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Yang tadi di bagian Yohanes 21 juga sama, ketika mereka udah ada di pantai, Yesus mulai bagi-bagikan roti dan ikan, dan di situ mereka mulai mengenali Yesus. Ingat apa yang Yesus pernah lakukan dalam hidup kita, saudara. Nah, saya percaya nggak mungkin Tuhan nggak melakukan apa-apa dalam hidup kita. Cuman karena kita fokusnya sama kekecewaan, karena apa yang kita doain, apa yang kita harapkan itu nggak ada sesuai kenyataannya, itu membuat kita nggak bisa lihat, nggak bisa ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita mau itu dibuka, ingat apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan dalam hidup kita. Dan saya percaya terlalu banyak kalau kita hanya ingat kebaikan Tuhan. Kan ada lagunya ya. Lagunya bilang begini nih. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat karya-Nya, tebus kita. Setinggi langit membentang, begitulah kasih-Nya pada kita. Besar kasih-Nya pada kita. Ya, di waktu yang lalu saya pernah ngomong bahwa ketika kita lewatin waktu-waktunya itu kita nggak tahu. Kita nggak bisa rasa bahwa oh ini Tuhan baik loh buat saya. Enggak. Tapi ketika kita ada hari ini dan kita mulai lihat ke belakang, mengingat semua yang Tuhan lakukan, kita baru bisa tahu. Oh begitu banyak yang Tuhan sudah lakukan. Dan saya percaya itu akan menyembuhkan kita dari kekecewaan, dari keraguan. Ya. Yang terakhir, ayat 32.
Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Yang ketiga dan yang terakhir, jangan keraskan hatimu. Setiap firman yang kita dengar, dalam bentuk khotbah, dalam bentuk nasihat, dalam bentuk penghiburan kah? Ketika engkau mendengarnya dan hatimu berkobar, hatimu bergelora, hatimu bergejolak, hatimu rasanya, kalau bahasa Inggrisnya itu terbakar gitu. Jangan keraskan hati. Jujur seringkali kalau kita dengar khotbahnya itu kena tek gitu, yang langkah pertama yang kita lakukan adalah kita begini, khotbahnya bagus, kayaknya cocok buat dia tuh. Cocok buat dia tuh. Kita nggak pernah bawa firman itu dalam diri kita. Karena kita anggap, I'm fine, saya baik-baik aja, gak ada masalah. Kalau dia itu mungkin ini, wah cocok nih buat dia nih. Jangan. Ibrani 3 ayat 7 sampai 9 katakan. Ibrani 3 ayat yang ke-7. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu dengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. 40 tahun loh gak tanggung-tanggung. Bangsa Israel melihat begitu banyak perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan. Mereka mau roti karena gak punya makanan, itu mana turun setiap pagi dan setiap sore. Pagi sore. Mereka bosan makan mana, burung puyuh jatuh. Gak usah dipanah, gak usah diapa-apain, jatuh sendiri. Mereka mau minum, itu dari batu keluar air. Apa yang mereka pakai itu gak pernah rusak dalam perjalanan mereka 40 tahun lamanya. Mereka bukan bangsa yang terlatih perang. Tapi ketika mereka harus berperang, mereka disertai Tuhan dan menang. 40 tahun. Tapi dari 40 tahun itu, mereka selalu tegar tengkuk dan menggerutu sama Tuhan ketika ada masalah yang datang. Mereka gak pernah lihat sesuatu yang spektakuler itu. Yang mereka lihat tuh cuman Mesir. Coba dulu kita gak keluar dari Mesir. Itu terus yang mereka lihat. Mereka gak pernah lihat 40 tahun Tuhan menyertai mereka. Karena apa? Karena tanah Kanaan itu belum pernah mereka dudukin dalam perjalanan mereka. Mereka capek, mereka lelah, puter-puter. Terlepas dari apa yang mereka sendiri buat, yang menyebabkan mereka gak bisa masuk-masuk. Tapi janji tanah Kanaan itu seolah-olah hanya menjadi satu janji-janji surga buat mereka. Ya, mereka cuma pikir, enak di Mesir dulu. Jangan keraskan hatimu. Ya. Perjalanan ke Emmaus itu satu proses transformasi dari kekecewaan kita kepada pengharapan kepada Tuhan. Lewat perjalanan kita ya bersama dengan Yesus, yang pada akhirnya nanti akan menolong orang lain juga melewati perjalanan yang sama. Saya pernah ada di titik ini dan saya udah lewatin. Pagi ini saya bagikan buat saudara. Kalau saudara respon, dan saya percaya saudara akan lewatin,
Dan hal yang sama saudara bisa tolong orang lain. Amin. Kita berdoa. Dari awal tadi saya udah bilang, tempatkan diri saudara sebagai satu dari murid yang tidak ada namanya di situ. Teman seperjalanan Kleopas. Yes, Lord. Saja kita renungkan firman Tuhan. Beratkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri. Namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Gelapkah jalan di hidupmu? Telah putus harapan dengan semua kekuatanmu. Saudara renungkan firman Tuhan hari ini. Tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan. Amin. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan Yesus selalu berinisiatif untuk mendekat dalam hidup kita. Dan bukan hanya mendekat, Dia menemani saudara. Dia mengantarkan perjalanan kita. Dia menguatkan kita. Dia mendampingi kita. Hanya kadang kekecewaan yang mendalam dan keraguan kita yang membuat kita gak menyadari kehadirannya. Undang Dia tinggal bersama dengan hidup kita. Pastikan Dia tidak hanya mengiring kita, menyertai, tapi Dia ada di dalam kita. Jangan pernah ragukan Tuhan. Kuasanya gak pernah berubah. Ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat perbuatannya dalam hidupmu.
Karena apa yang dia buat hanya untuk kebaikan kita. Kalau hari ini kita belum bisa lihat, nggak apa-apa. Karena nanti satu waktu, ketika engkau berdiri dan melihat ke belakang, kau akan sadar bahwa semuanya untuk kebaikan kita. Semuanya untuk kebaikan. Kuasanya masih ada. Dan dia selalu rindu untuk mencurahkan isi hatinya. Dia selalu rindu untuk mencurahkan kasihnya dan rahmatnya buat setiap kita. Dan diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, menantikan Tuhan, merindukan Tuhan. Sama seperti Tuhan rindu dalam hidup kita. Masih ada Tuhan. Sekarang kita bangkit berdiri. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan. Masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan. Masih ada jawaban. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah, kami percaya Tuhan. Ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat Ada mujizat ada mujizat setiap hari. setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama ku besertaku, ku melihat ada mujizat Setiap hari ada mujizat, setiap hari ada mujizat, setiap hari ada mujizat, ada mujizat setiap hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, selama kami percaya kepadamu, selama kami tetap menyembah kepadamu, maka kami percaya ada mujizat setiap hari yang akan terjadi. Kami akan tetap melihat kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami.
sesulit apapun kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur buat firman Tuhan. Kami disadarkan kembali bahwa Tuhan begitu rindu untuk dekat kepada setiap kami. Itu sebabnya kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tidak mau kecewa berlarut-larut. Sekalipun apa yang kami harapkan dan doakan mungkin saat ini belum menjadi kenyataan. Tapi kami percaya masih ada Tuhan. Masih ada kuasa Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan berkati firman-Mu, berkati hamba-Mu. Hidupkan firman-Mu di hati setiap kami. Agar pulang dari tempat ini, keluar dari ruangan ini, kami datang kepada Tuhan kembali dengan harapan yang diperbaharui di dalam Engkau. Seperti Raja Wali kami terus terbang mengatasi badai kehidupan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi dengan kekuatan Tuhan saja. Sekali lagi terima kasih kami diberkati lewat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum saya serahkan kepada Bapak Fenli untuk menyampaikan beberapa pengumuman, saya ingin mengambil bagian untuk mengumumkan satu hal saja saudara-saudara. Dengan sangat berat hati saya umumkan bahwa minggu depan kita akan kembali ibadah online. Ya, mencermati perkembangan yang terjadi, dan kemarin saya dengar kabar juga bahwa sudah sangat tinggi sekali angka penularan yang terjadi di DKI khususnya. Kami tahu Bapak Ibu Saudara-saudara sangat rindu beribadah. Terbukti hari ini ruangan kita penuh. Tetapi kami juga harus melindungi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan percayalah bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Dimanapun kita beribadah. Doakan sungguh-sungguh agar situasi segera terkendali dan segera kondusif. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kita bisa beribadah kembali secara offline di tempat ini. Amin, saudara percaya? Percayalah keputusan ini berat untuk kami ambil, tetapi demi kebaikan kita bersama-sama, ya, sambil terus berdoa, berharap agar semuanya bisa segera berlalu. Penyakit ini, wabah ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali, bisa offline di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya serahkan kepada Bapak Fenli. Shalom Bapak Ibu. Ya, terima kasih untuk pelayanan Bapak Ferdi Jutawan dan kepada para pelayan mimbar. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa pengumuman, tolong diperhatikan. Bagi jemaat yang belum mengambil souvenir Natal, yang hadir pada hari ini dapat mengambilnya di lantai bawah. Dan untuk jemaat yang tidak hadir hari ini, dapat mengambilnya setelah tanggal 25 Januari, dikarenakan kantor sekretariat gereja akan melaksanakan WFH sampai dengan tanggal 25 Januari. Dan untuk persembahan dan perpuluhan dapat disalurkan melalui rekening BCA Gereja atas nama Rudi Johan dengan nomor rekening 485 037 0066. Saya ulangi, 485 037 0066. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tetap teguhkan hatimu, percayakan bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang dapat kita andalkan. Yang ku satu-satunya
terus mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau berkekuatan kami, sumber pengharapan kami, bahkan sumber segala berkat yang bisa kami alami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mau memimpin kami, Tuhan mau berjalan bersama dengan kami. Teristimewa di saat-saat yang berat seperti hari-hari ini, kami tidak dibiarkan sendirian. Ada tangan Tuhan yang tersedia bagi kami, ada pimpinan Tuhan bersama-sama dengan kami, ada suara Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami. Terima kasih pagi hari ini kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan dan puji-pujian yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biar ibadah hari ini boleh menyenangkan bukan hati kami saja, tetapi yang terlebih penting menyenangkan hati Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, yang kami taati firman-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Bapak Verly yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya hikmat Tuhan terus menyertai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menyampaikan suara Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang mengalami musibah di Kalimantan dan di Sulawesi Tuhan. Kami berdoa tangan-Mu yang kuat menolong mereka Tuhan, menghiburkan hati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka. Tuhan kami berdoa juga buat keadaan kami hari-hari ini dalam keadaan virus corona yang semakin bertambah kuat dari hari ke hari. Kami berdoa, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus agar badai segala berlalu. Bukan hanya dari negeri kami, tapi seluruh bangsa Tuhan. Kami boleh kembali beribadah di tempat ini. Kalau minggu depan kami harus kembali ibadah online, kami percaya Tuhan di rumah kami masing-masing Engkau hadir sementara kami beribadah kepadamu. Lindungi, jaga setiap umat-Mu Tuhan, agar mereka segera boleh tetap berharap kepada Tuhan dan kasih setia-Nya. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu untuk terus Tuhan pimpin, untuk terus Tuhan sertai langkah demi langkah. Terima kasih untuk hari ini. Kami mau akhiri ibadah kami dengan hati yang terangkat kepada Tuhan, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Engkau sudah memimpin, menyertai, bahkan memberkati setiap kami. Sekarang kami angkat hati dan kedua tangan kami untuk pulang dan menerima berkat Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari saudara yang percaya dan sudah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin.